Di sini saya share-nya itu misalkan di IG. Nah, dia akan ngeklik dari IG dan dia akan melihat produknya. Terus studi kasusnya sama ya, dia itu mencari produk yang dia inginkan gitu. Misalkan di toko Adang dia itu nggak ada yang sesuai. Maka yang harus diusahakan adalah beda perangkat. Beda perangkat itu beda HP teman-teman ya. Itu nggak bakal ada yang namanya itu data masuk ke Tokopedia affiliate-nya. Misalkan di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya ingin share dan berbagi informasi seputar Tokopedia. Dan yang ingin saya bahas dalam video kali ini tentang affiliate Tokopedia. Nah, buat teman-teman yang lagi coba ngerintis ataupun lagi coba buat sampingan dari affiliate Tokopedia, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika mulai daftar ya. Karena sistem affiliate di setiap marketplace itu pasti beda-beda, terutama di Tokopedia. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang affiliate Tokopedia, tapi itu hanya step by stepnya saja. Saya rasa kurang pas kalau misalkan nggak dikasih informasi yang paling pentingnya juga. Dan di sini ada 7 poin informasi yang sudah saya rangkum, dan 7 poin ini pasti bakalan teman-teman alami ketika mulai menjadi seorang affiliate di Tokopedia. 7 poin ini apa aja dang gitu kan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan komisi dari affiliate Tokopedia ini dan apakah sistem kerja affiliate ini sama dengan Shopee? Yang kedua, apakah kita bisa daftar pakai email toko? Yang ketiga, jika kita berjualan produk di Tokopedia, bisakah produknya di-share pakai link affiliate? Yang keempat, data update affiliate di Tokopedia itu setiap jam berapa? Yang kelima, jika kita sudah sebar link tapi nggak ada konversi ataupun nggak ada penjualan, apakah kita masih tetap mendapatkan komisi? Yang keenam, apakah link affiliate Tokopedia itu ada masa kadaluarsanya? Dan yang ketujuh, jika link di-share oleh 2 orang ataupun lebih, apakah kita masih bisa mendapatkan komisi ataupun tidak? 7 poin ini akan saya bahas dalam video kali ini, jadi silahkan simak dan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita bahas dulu yang pertama teman-teman ya. Komisinya itu kalau misalkan ada penjualan ya. Jadi misalkan kayak gini teman-teman ya. Oke, teman-teman itu nge-share link kan, misalkan cari bebas lah ya, yang namanya juga affiliate kan bebas. Misalkan kita pilih yang ini ya, yang Scarlet teman-teman ya. Terus di sini kita klik share, bagikan kayak gini. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terdaftar, di bawahnya itu ada komisi hingga 5.700 ya per barang terjual. Nah, kita tinggal klik salin link aja kayak gini misalkan ya. Terus kalau misalkan teman-teman itu kurang percaya dengan link yang sudah kita salin, kita bisa langsung pergi ke affiliate Tokopedia-nya ya. Misalkan kayak gini. Nah, kita pergi ke sini, terus di bagian sini teman-teman itu tinggal klik promosikan produk. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal tempel saja, terus teman-teman cari. Setelah itu, kita tinggal promosikan kan kayak gini. Terus misalkan pilih pengen dipromosikannya di mana. Misalkan saya pengen di Facebook. Saya salin di Facebook kayak gini, terus saya pergi ke Facebook misalkan teman-teman ya kayak gini. Ini saya contohnya itu sedetail mungkin ya biar teman-teman itu paham juga gitu. Setelah masuk ke Facebook, di sini saya pengen langsung share ya, langsung saja di sini, nggak perlu pakai kata-kata lama, langsung saja share kayak gini. Ini tunggu sampai si gambarnya itu muncul, nah kayak gini, terus langsung diposting. Nanti kan bakal banyak yang lihat ya. Nah si link ini akan diklik nantinya. Nah, nanti akan masuk ke sini teman-teman ya, ke bagian affiliate Tokopedia tersebut. Nah, ke bagian sini. Nah, nantinya kalau misalkan teman-teman produk yang sudah teman-teman share itu ada konversi ataupun ada klik, dan setelah diklik itu ada yang namanya itu terjual di bagian klik sebelah sini ya, di bagian klik sebelah kanan teman-teman ya, itu ada yang terjual, maka nanti pendapatan itu akan masuk ke sini. Dan kalau misalkan belum ada pendapatan di sini ya, tapi di sini statusnya itu terjual, berarti produk yang dibeli oleh calon pembeli itu belum diklik pesan terima. Jadi kalau misalkan pengen dapat pendapatan, itu dari hasil klik produk diterima, teman-teman ya. Dan itu untuk hasil pendapatannya. Jadi di sini saya akan buat sebuah gambarannya biar teman-teman itu masuk juga ya. Kalau misalkan tadi kan prakteknya ya, nah di sini kita akan buat gambarannya. Misalkan di sini seorang affiliate ya, teman-teman itu sebagai affiliate lah ya. Dan ini adalah seorang calon pembeli ya. Maksudnya itu customer. Ini adalah customernya. Nah, ini customer. Dan ini adalah tempat sosial media di sini teman-teman ya. Nah, produk teman-teman share ke sini, di-share kan. Terus si calon customer ini melihat produknya itu, produk kita ya. Dan dia juga langsung ngeklik dan otomatis dia itu langsung order. Terjadi closing ya, order. Nah, maka si penjual ini akan packing kan.
packing dan akan dikirim langsung ke sini. Nah, kalau misalkan barangnya itu masih di perjalanan, ya sabar teman-teman ya. Nanti kalau misalkan barangnya udah sampai, di sini si calon pembeli itu ngeklik kan, terima pesanan. Kalau misalkan udah terima pesanan, kan otomatis uangnya itu masuk ya. Nah, kalau misalkan uangnya itu masuk ke sini, ke calon penjual, dan komisi juga akan masuk ke kita teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk gambarannya ya. Ini gambaran kasarnya aja kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah paham ya sistem pendapatan dari afiliasi itu kayak gimana. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah apakah sistem affiliate di Tokopedia dengan Shopee itu sama? Itu beda teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalkan di Tokopedia, ini Tokopedia ya, anggap saja Tokopedia. Nah, terus misalkan di sini adalah produk. Ini produk teman-teman, saya akan kasih bulatan. Terus di sini adalah tempat share, ya tempat share link videonya gitu kan. Share. Nah, kayak gini. Ini share video dan ini adalah calon pembeli gitu kan. Nah, ini adalah calon pembelinya. Nah, jadi gini. Ini adalah produk yang sudah kita buat dari link aplikasi Tokopedia-nya. Ini kita udah dibuat dan kita share di sini. Ya, misalkan itu di Facebook. Ini Facebook ya. Terus ini misalkan nama tokonya itu Toko Adang ya. Toko saya misalkan teman-teman. Si afiliator ini itu dia itu mempromosikan produk koko. Ya, ada di toko saya misalkan. Koko biasa ya, koko biasa kayak gini. Nah, ini kan di-share kan teman-teman ya, di-share ke sosial media kayak gini, di-share. Terus si calon pembeli ini tuh dia itu ngelihat produk saya gitu kan. Dia ngelihat ke sini, terus dia ngeklik kan. Dia ngeklik dan otomatis dia akan masuk ke produk saya. Ya mungkin kan langsung ke toko, dia akan lihat dulu produknya. Yang paling dilihat mungkin pasti ulasannya kan teman-teman. Gak mungkin dia itu ngelihat video ataupun yang lainnya. Dia akan lihat ulasan dan harga. Nah, dari situ ada kecocokan ataupun ada ketidakkecocokan dari calon pembeli. Maka calon pembeli ada dua pilihan. Antara dia membeli produknya ataupun dia mencari produk lain dari toko ini. Bisa teman-teman ketahui, di Tokopedia itu bukan cuma ada produk kita aja. Di bawahnya itu ada produk rekomendasi ataupun produk serupa ya kalau di Shopee. Nah, produk serupa itu kan nantinya itu diklik ya sama calon pembeli ini. Diklik. Nah, kalau misalkan diklik dan di sininya itu nggak jadi beli di toko kita yang udah kita share, maka nggak bakalan jadi konversi penjualan. Ngerti kan? Jadi kalau misalkan kita nge-share Toko Adang dengan produk koko, tapi dia malah beli Koko Kunta dari toko B misalkan. Nah, itu udah nggak bakal jadi konversi teman-teman ya, nggak bakal jadi penjualan. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan penjualan itu harus murni calon pembeli dari sini itu dia itu ngeklik produk yang kita share dan dia membeli produk yang ada di toko yang sudah kita share juga. Itu adalah cara kerjanya. Dan sedangkan di Shopee teman-teman ya, kalau misalkan di Shopee itu kayak gini. Ini kan calon pembeli nih. Ya, ini calon pembeli misalkan. Nah, ini produk teman-teman ya, ini produk, terus ini juga sosial media, dan ini adalah calon pembelinya. Nah, kalau misalkan kita share produk di sini namanya itu Toko Adang sama, misalkan ya Toko Adang. Terus di sini saya share-nya itu misalkan di IG. Nah, dia akan ngeklik dari IG dan dia akan melihat produknya. Terus studi kasusnya sama ya, dia itu mencari produk yang dia inginkan gitu. Misalkan di Toko Adang dia itu nggak ada yang sesuai. Nggak ada yang sesuai misalkan ya. Nah, dia akan mencari di toko yang lain gitu kan, produknya kayak gitu. Misalkan ada di toko C nih, toko C. Nah, di toko C dia beli, tapi kita masih tetap mendapatkan konversi teman-teman ya. Jadi meskipun produk yang kita share itu dari toko Adang, terus dia si calon pembeli ini ya, si calon pembeli itu membeli di toko C, tetap kita masih mendapatkan konversi. Nah, yang saya tahu perbedaannya itu dari situ teman-teman ya, tentang cara kerja affiliate di masing-masing marketplace. Nah, itu ya, itu untuk poin yang pertama teman-teman. Mungkin udah paham ya. Nah, email toko misalkan kayak gini. Ini kita hapus dulu ya. Ini udah paham mungkin teman-teman ya. Kita akan hapus. Kita ingin daftar menggunakan email toko. Misalkan nih, ini adalah toko saya, toko Bihjam. Nah, toko Bihjam ini menggunakan alamat email bihjam200 misalkan @gmail.com. Kayak gini ya. .com. Nah, terus saya ingin daftarkan affiliate-nya itu di Tokopedia. Nah, ini adalah Tokopedia-nya. Ya, Tokopedia affiliate. Nah, kayak gini. Saya daftarkan pakai email ini. Ya, saya daftarkan. Nah, pertanyaannya, apakah bisa ataupun enggak gitu? Nggak bisa, teman-teman ya. Yang ada malah ditolak gitu kan. Dan otomatis kalau misalkan kayak gini, teman-teman itu harus mengganti email yang baru gitu. Nah, itu baru bisa. Nah, itu teman-teman ya, untuk poin yang kedua. Nah, terus yang ketiga,
Nah, ini mungkin untuk bisa mendapatkan 2 kali lipat pendapatan ya teman-teman. Jadi dari affiliate kita dapat dan kita juga dapat dari hasil konversi penjualan. Kalau secara logika itu emang bisa-bisa saja ya, tapi itu melanggar aturan. Nanti dibilangnya itu fraud teman-teman ya. Akun affiliate-nya itu akan kebanet, tapi akun toko kita itu aman teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen cara kayak gitu, berarti harus daftar lagi akun yang baru. Jadi ini misalkan toko ya. Toko bijam lagi, saya akan contohkan pakai toko bijam. Terus, teman-teman itu pengen share produk yang teman-teman jual. Anggaplah saya ingin ingin nge-share link ini. Ya, share mukena. Ingin nge-share mukena, teman-teman ya. Nah, jangan pakai alamat email yang dari toko bijam, ataupun dalam satu perangkat. Itu jangan, otomatis bakal kedetek. Maka yang harus diusahakan adalah beda perangkat. Beda perangkat itu beda HP, teman-teman ya. Jadi jangan dari satu HP. Udah tahu kan akun kita itu login di Tokopedia. Terus kita juga login lagi di Tokopedia pakai akun affiliate-nya. Nah, itu bakal kedetek. Jadi usahakan kalau misalkan pengen caranya kayak gini, punya HP cadangan teman-teman ya. Cadangan. Nah, buat akun baru ya. Buat akun baru. Dan terus jangan satu jaringan. Kayaknya satu jaringan ini pengaruh teman-teman ya. Yang namanya IP itu bakal kedetek biasanya ya, yang setahu saya. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman buka toko ataupun buka ya semacam kebutuhan di Tokopedia di HP utama teman-teman, itu usahakan pakai WiFi misalkan ya. Nah, untuk HP cadangan ini bisa pakai data. Ya, kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini kita contohkan lagi teman-teman ya. Kita akan masuk ke bagian affiliate Tokopedia lagi. Nah, ini kita udah masuk lagi ke bagian affiliate Tokopedia. Misalkan di sini teman-teman ya, ini jam 10 malam tanggal 17 ya, tanggal 17 Januari. Misalkan saya ingin nge-share produk yang ini ya. Ini studi kasusnya sama poin yang kedua ya. Nah, ini ya, ini apa sih? Ya, contoh aja teman-teman ya. Kita akan nge-share ini, kita akan masukkan link kayak gini. Terus, teman-teman itu biasa ya, di-share ke Facebook jam 10 malam. Nah, kalau misalkan ada yang ngeklik, itu nggak bakal masuk ke sini nantinya ya, jam 10 malam, ataupun yang ngekliknya itu jam 11 malam, itu nggak bakal ada yang namanya itu data masuk ke Tokopedia affiliate-nya. Misalkan di sini nih, di sini ada klik 127, dan teman-teman itu misalkan nge-share link produk yang tadi ya, di-share ke Facebook. Anggaplah hitungan teman-teman itu ada 6 orang yang ngeklik gitu kan. Nah, 127 ini nggak bakal bertambah 6 jam sekarang, jam 10, jam 12, ataupun jam yang lainnya. Data ini akan secara keseluruhan muncul datanya itu pada jam 9 pagi. Jadi 24 jam harus menunggu teman-teman ya. Terus misalkan teman-teman itu nge-share di jam 10 pagi ya, jam 10 pagi besok, tetap datanya itu akan masuk jam 9 pagi esoknya hari, itu kayak gitu ya. Jadi untuk data affiliate-nya itu seperti itu ya, memunculkan data atau memberikan informasi data yang sudah kita lakukan. Nah, itu untuk jam data diperbaharuinya teman-teman ya. Dan untuk yang kelima, nah kalau misalkan kayak yang tadi teman ya, kayak gini, misalkan kita udah share link kayak gini, udah banyak share link produk gitu kan sampai bawah, tapi nggak ada konversi gitu kan, itu bakalan dapat komisi ataupun nggak bakalan dapat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan fee dari traffic, misalkan trafficnya itu ada yang masuk ke akun kita yang tadi, ada 200 traffic. Nah, 200 traffic itu akan dibayar sebesar 150.000 kalau nggak salah ya. Itu lumayan teman-teman ya. Buat teman-teman yang sering banget nge-share link tapi nggak ada penjualan konversi, itu tenang aja, teman-teman juga bakal bisa mendapatkan keuntungan dari hasil link tersebut. Jadi ada 2 keuntungannya dari affiliate ini yang saya tahu. Yang pertama dari konversi, yang kedua dari fee traffic. Nah, itu ya untuk poin yang kelima. Terus kita masuk ke poin yang keenam. Sekarang misalkan mau masuk WIB ya, WIB mau siap-siap kan. Rata-ratanya affiliate itu nyari dulu event. Kalau di Shopee mungkin ya 11-11, 12-12 kan nge-share linknya itu. Itu yang paling ramainya biasanya. Nah, kalau Tokopedia itu setiap tanggal 25 sampai tanggal 30. Itu waktu WIB-nya kan. Nah, waktu WIB itu biasanya itu suka persiapan nyari produk yang benar-benar mau kita share. Nah, ketika kita sudah ambil hari ini jam 7, tanggal 17, terus kita pengen share link yang sudah kita dapatkan tanggal sekarang di tanggal 25 nanti. Itu tetap permanen teman-teman ya. Si linknya itu sampai kapanpun itu tetap permanen. Kecuali tokonya itu tutup, ataupun kecuali tokonya itu dimoderasi. Nah, itu baru nggak bisa diakses, kayak gitu. Semoga teman-teman paham ya yang ini. Saya akan buat sebuah gambarannya. Misalkan kayak gini. Kita misalkan buat tim ya, ceritanya itu kita pengen secara cepat maraton teman ya. Nah, ini
ada 3 orang, misalkan ya. Nah, ini satu keluarga, misalkan itu kalian temennya, misalkan saya lah ya, saya di sini. Terus di sini ada adik saya, di sini juga ada sepupu saya. Nah, misalkan saya di sini cari dulu link, cari link produk dari Tokopedia. Nah, udah dapet kan link produknya. Nah, link produk ini saya akan pegang. Nah, si link ini saya akan kasih lagi ke adik saya, kayak gini ya, untuk disebarkan nanti. Dan yang satunya lagi saya akan share lagi ke sepupu saya. Jadi satu link itu sama 3 orang gitu kan. Cuman promosinya beda-beda. Ada yang dari TikTok, IG, sama yang dari Facebook. Biasanya ini kerja tim ya. Nah, ketika di-share teman-teman ya, yang dapat komisi pertama itu siapa gitu kan pertanyaannya. Yang dapat komisi yang terakhir nge-share. Misalkan kayak gini. Saya nge-share di Facebook ya, di FB. Adik saya misalkan nge-share-nya itu di IG lah ya. Terus sepupu saya nge-share-nya itu di TikTok. Nah, misalkan saya nge-share terus ada klik ya, tapi nggak ada konversi. Nah, di sepupu saya di sini ada yang klik, tapi belum di check out. Nah, kalau di adik saya di sini ada yang klik dan ada konversi. Sebenarnya masing-masing ketiga orang ini mendapatkan komisi, cuman nggak full. Nah, yang fullnya adalah orang yang sudah mendapatkan konversi. Itu secara singkat yang ingin saya informasikan tentang affiliate Tokopedia. Dan ini penting banget buat teman-teman, perlu diketahui juga tentang affiliate Tokopedia ini. Karena nantinya kalau misalkan teman-teman udah mulai dan bingung gitu kan, udah share link tapi datanya kok nggak update gitu kan. Terus udah coba iklan juga gitu kan di Facebook ataupun di IG, tapi tetap nggak update juga. Nah, ini kenapa gitu kan? Takutnya itu ya nanti dibilang itu penipuan ataupun kayak gimana. Nah, sudah saya jelaskan teman ya. Video ini 7 poin tersebut adalah 7 poin yang nantinya akan teman-teman hadapi ketika menjadi seorang affiliate di Tokopedia. Dan yang paling penting di sini bukan 7 poin tersebut saja, tapi aplikasi Tokopedianya. Dari pihak Tokopedia juga menyarankan untuk selalu update aplikasi Tokopedianya secara kontinu ya, untuk bisa mendapatkan fitur-fitur baru yang nanti diberikan dari dashboard affiliate Tokopedianya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba affiliate Tokopedia. Dan yang belum dapat balasan keterima ataupun enggaknya, teman-teman sabar aja, nanti bakal keterima ya. Itu saja mungkin, semoga berguna. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.